Ya, selamat datang di channel Meatbox. Nah, di video ini gue akan memperkenalkan ke kalian segmen baru channel ini, yaitu Mindbox. Dimana di sini gue akan ngebahas kondisi psikologi, pola pikir, maupun kepribadian seputar karakter-karakter fiksi ataupun tokoh-tokoh sejarah sebagai hiburan, evaluasi, ataupun referensi untuk mengenal lebih dalam lagi karakter fiksi ataupun tokoh-tokoh sejarah favorit kita. Nah, di episode pertama segmen ini gue akan ngebahas salah satu karakter dari series Hunter x Hunter, karya Togashi Yoshihiro. Karakter yang awalnya gue benci banget tapi lama-lama jadi suka banget, sampai jadi salah satu karakter favorit gue di anime ini. Dan dia adalah Hisoka Muro. That sounds quite gruesome indeed. I'm simply terrified. Nah, kalau ditanya kenapa gue suka sama nih karakter, jawabannya simple. Karena Hisoka punya passion dan personanya sendiri, Pak. Gayanya nyentrik plus tindakannya juga susah ditebak. Dan lagi dia punya obsesi yang unik, yaitu terobsesi bertarung dengan orang-orang kuat. Tapi orang kuat yang dimaksud Hisoka bukan sembarang kuat. Arti kuat yang dia maksud itu jauh lebih spesifik dari yang kita kira. Ngebuat Hisoka punya kriteria sendiri dalam menilai kekuatan. So, gimana pola pikir di karakter dan seunik apa Hisoka? Hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah Mindbox episode pertama, Hisoka Muro, sang badut penggila pertarungan. Well, buat kalian fans Hunter x Hunter, kalian pasti nggak asing lagi lah ya sama karakter satu ini, Hisoka Muro, pria eksentrik berumur 28 tahun yang selalu pakai setelan badut khas ala Joker. Raut wajahnya tenang dengan senyuman creepy di wajahnya. Nah, di dalam series Hunter x Hunter, Hisoka sering dianggap sebagai karakter yang cukup complicated. Bukan cuma karena backgroundnya, tapi juga tindakannya. Karena di anime ini, Hisoka seringkali digambarkan sebagai anomali ataupun elemen liar yang nggak bisa dikontrol. Tindakannya pun sulit diprediksi. Kadang bisa memihak yang salah, kadang juga bisa memihak yang benar. Atau malah memihak keduanya. Kayak tindakannya ngebantu Gon dan Killua di Great Island. Ataupun saat ngebantu Kurapika ngeburu Genryo dan di Yorktown. Sedangkan dia sendiri adalah anggota Genryodan. Selain itu, dia juga seringkali bertindak atas dasar gairah dan keinginannya aja. Ngebuat orang-orang terkadang suka bingung sama tindakan yang dia ambil. Ya, bisa dibilang nih orang persis kayak kartu Joker. Yang kita nggak tahu kapan nih kartu muncul. Dan kalaupun muncul, nih kartu bisa bawa dua hal. Keberuntungan atau malah kebuntungan. Tergantung dari permainan apa yang dimainkan. Nah, salah satu ciri khas Hisoka yang lain adalah cintanya terhadap pertempuran dan kehausannya akan tantangan. Dia akan selalu nyari lawan yang kuat cuma untuk nguji seberapa tangguh dirinya dan menganggap pertarungan bukan cuma sekedar wadah baku hantam, tapi juga kesempatannya melampiaskan nafsu. Terdengar masokis, tapi memang begitulah Hisoka. Dan walaupun sering dianggap karakter antagonis, tapi sebenarnya Hisoka sama sekali nggak terikat ataupun termotivasi oleh ideologi maupun kode moral tertentu. Karena kalau dilihat dari perilakunya, dia cuma mengikuti hasrat dan instingnya doang sebagai maniak pertarungan. Atau lebih tepatnya, dia cuma pengen menikmati sensasi pertarungan. Hal ini bisa kita lihat dari keikutsertaannya dalam ujian Hunter dan tindakannya bergabung dengan Genryodan, geng pencuri sekaligus kriminal paling berbahaya di Hunter x Hunter. Nah, di ujian Hunter, Hisoka sebenarnya udah pernah ikut duluan di tahun sebelumnya. Ujian sebelum Gon dan kawan-kawan ikut serta. Dan kalau dipikir-pikir, dengan skill dan kekuatannya yang abnormal, untuk lulus dari ujian ini tentu bukan hal yang sulit buat dia. Tapi ujung-ujungnya dia malah sengaja gagal dengan ngebunuh salah satu pengawas ujian, supaya nantinya dia bisa ngulang lagi di tahun depan. Terus tindakannya bergabung dengan Genryodan juga terbilang cukup tricky. Karena tujuan dia bergabung ke geng laba-laba ini bukan karena dia pengen dikenal atau iseng nyari teman, tapi untuk mengamati ketua geng itu, yaitu Chrollo Lucifer, yang emang udah dia incar sedari lama. Nah, dari sini aja kita bisa nilai sendiri kan seberapa bahaya nih karakter. Karena dari tindakan maupun perilakunya semuanya cuma berpusat pada hasrat dan keinginannya doang. Tapi meskipun terkesan amoral, karakter Hisoka Muro sebenarnya terbilang cukup kompleks dan punya banyak lapisan nuansa. Karena ketika dia mau, dia bisa bersikap simpatik, menawan, dan karismatik. Bahkan terkadang konyol, ngebuat kita-kita yang nonton akan sering dibuat bingung dan mempertanyakan, nih orang sebenarnya apa sih?
Nah, selain perilaku dan tindakannya yang absurd, Hisoka juga memiliki pola pikir yang kreatif, cerdas, observatif, dan fleksibel, yang memungkinkannya mampu beradaptasi dan bertindak cepat pada situasi baru, walaupun dalam keadaan mendadak sekalipun. Hal ini bisa terlihat dari caranya memanfaatkan nennya yang bertipe Henka atau Transmutation, tipe nen yang mampu merubah aura penggunanya mirip dengan sifat suatu benda. Dan Hisoka memilih sifat permen karet sebagai media kekuatannya, yang dia namakan Banji Gum. Sekilas nennya ini terdengar simpel banget kan ya, dan cukup underrated. Tapi jangan salah, dikarenakan sifat nennya yang lengket dan fleksibel kayak karet, Hisoka bisa dengan leluasa menyalurkan seluruh kreativitasnya pada nennya ini. Dan seperti yang kita tahu, kreatifnya Hisoka bukan kreativitas orang biasa. Agak gila kreatifnya dia, ngebuat Banji Gum yang tadinya kelihatan sederhana jadi salah satu bentuk nen paling unik dan berbahaya di Hunter x Hunter. Selain itu, dia juga jago banget nih ngebaca perilaku orang lain, memungkinkannya mampu memanipulasi seseorang tanpa disadari. Hal ini bisa kita lihat dari caranya memanipulasi dan menipu seluruh anggota geng Ryodan dan memberikan informasi mereka pada Kurapika saat berada di Yoknew City. Namun dari itu semua yang paling menarik dari Hisoka adalah ketertarikannya terhadap orang-orang kuat. Dan kayak yang gue bilang tadi, orang-orang kuat yang dimaksud Hisoka bukan orang sembarangan. Dia punya kriteria sendiri dalam menilai kekuatan. Bahkan setiap kali dia ketemu orang, dia bakal ngasih poin tersendiri ke orang-orang tersebut. Kayak gini nih contohnya. 85点90点77点 Nah, pertanyaannya, orang kuat seperti apa yang dicari Hisoka? Di manga chapter 405, Hisoka menjelaskan, orang kuat yang dia incar adalah orang-orang yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan sama sekali tidak tertarik pada mereka yang sudah berada di puncak kekuatannya atau mendapatkannya secara instan. Karena menurutnya, cuma orang-orang yang punya potensi berkembanglah yang bisa ngebuat dia menikmati sensasi pertempuran, merasakan kejutan, dan mengantarkannya pada klimaks pertarungan. Ditambah, Hisoka adalah tipe petarung yang berani mempertaruhkan apapun, baik nyawa ataupun tekadnya. Seolah-olah dia pengen bilang, ayo sini, aku yang hancur karena tekad dan potensimu, atau akulah yang akan menghancurkan itu semua. Dan di saat yang bersamaan, dia juga bakal cepat ninggalin orang-orang yang mengecewakan atau yang menurutnya membosankan. Nunjukin kalau loyalitasnya dia cuma untuk orang-orang yang dia anggap layak. Maka dari itu, kalau kalian nanya alasan kenapa Hisoka nggak muncul di Akimeraan, alasannya ya karena itu. Karena Hisoka menganggap para semut Kimera dari lahir sudah berada di puncak kekuatannya. Nggak ada lagi yang perlu dikembangkan dari mereka. Cukup dengan beradaptasi dengan nennya masing-masing, semut Kimera khususnya rajanya ya, yaitu Meruem, udah dipastiin nggak akan bisa tertandingi. Gitu juga dengan para pangeran Kakin yang berada di puncak kapal Black Whale, kapal yang akan menuju ke Dark Continent. Meskipun mereka terbilang kuat banget, Hisoka juga sama sekali nggak tertarik sama para pangeran ini. Karena kekuatan yang mereka dapat secara harafiah nggak murni lewat pengembangan potensi, melainkan jalan pintas, yaitu lewat ritual Guji kuno bernama Nenbis. Namun di sepanjang series ini ada dua orang yang paling menarik perhatian Hisoka, yaitu Chrollo Lucifer dan Gon Freaks. Kenapa? Karena kriteria kuat yang dimaksud Hisoka semuanya ada di dua orang tersebut. Gon, dia ini tipe pejuang yang pantang mundur. Walaupun kelihatan naif, ya tipikal MC shonen pada umumnya, potensi Gon untuk mengembangkan kekuatannya terbukti menjanjikan. Hal ini bisa kita lihat dari gimana Hisoka memperlakukan Gon, baik saat di ujian Hunter maupun saat mereka bertarung di Heaven's Arena. Dimana di sini Gon nunjukin perkembangan yang sangat pesat, yang ngebuat Hisoka benar-benar terangsang saat bertarung dengannya. Maka dari itulah Hisoka selalu menganggap Gon sebagai buah yang belum matang dan akan terus menunggunya sampai dia benar-benar siap untuk dimakan. Those eyes, that look, that spirit. I just can't wait to break you. Terus yang kedua Chrollo. Nah kalau yang ini nggak usah ditanya lagi lah ya. Emang ini yang Hisoka mau. Kalau bisa Hisoka mau 3 yang kayak gini. Karena sosok Chrollo sendiri bisa dibilang emang out of the box pak. Bos geng laba-laba ini bukan cuma sekedar pemimpin, tapi juga dalang dari semua kebrutalan geng Ryodan. Otaknya jenius, strateginya licik, kekuatannya gacor, dan karismanya cukup ngebuat para monster di geng laba-laba tunduk ke dia. Yang padahal isi dari geng ini semuanya adalah pembunuh sadis dengan kekuatan di tingkat abnormal.
Nah, atas dasar-dasar inilah Hisoka jadi sangat-sangat tertarik pada Chrollo. Bahkan saking tertariknya, Hisoka kayak memendam rasa kagum sampai-sampai dia rela ngambil resiko besar cuma untuk bisa bertarung sama si bos laba-laba ini. Bahkan waktu Nen Chrollo disegel sama Kurapika, yang nyari orang buat ngebuka segel itu ya Hisoka. Tapi dengan syarat, setelah sembuh Chrollo harus bersedia bertarung dengannya. Dan ya, keinginan Hisoka pun terkabul. Sesuai janji, setelah terlepas dari Judgment Chain, Chrollo dan Hisoka langsung bertarung sampai mati di lantai 200 Heaven's Arena. Dan seperti yang kita tahu, yang keluar sebagai pemenang di pertarungan ini adalah Chrollo. Tapi di detik-detik akhir sebelum dia benar-benar mati, ini boleh diceritain gak sih? Ntar dibilang spoiler lagi. Ya intinya aja lah ya, biar gak spoiler banget. Berkat insting dan observasinya yang cepat serta kreativitasnya dalam menggunakan Nen, Hisoka pun berhasil memanfaatkan Nennya itu untuk hidup kembali. Bahkan dengan kekuatan yang juga ikut berevolusi, jadi lebih kuat dari sebelumnya. Atau yang biasa disebut post-mortem Nen. Ya gua tahu ini gak masuk akal, bahkan ada yang bilang ini plot armor yang dibuat Togashi untuk Hisoka, tapi gua gak terlalu peduli. Karena dari sinilah cerita Hunter x Hunter semakin menarik. Dari sini nafsu Hisoka sebagai maniak pertarungan semakin tidak terkontrol. Karena setelah bangkit dari kematian, Hisoka jadi semakin bergairah terhadap Chrollo dan merubah semua targetnya. Dari yang tadinya cuma berpusat pada Chrollo aja, sekarang jadi seluruh member geng Ryodan. Ya, setelah mati, Hisoka malah jadi hantu gentayangan yang ngeburu seluruh anggota geng laba-laba. Dan untuk sekarang, Hisoka diketahui udah menghabisi 2 member, yaitu Shalnak dan Kortopi. Dan rencananya, Hisoka akan terus memburu mereka sampai habis. Tapi sayang, nih series kebanyakan technical issue ya. Autornya kebanyakan hiatus, dan hiatusnya pun gak nanggung-nanggung. Bisa lama banget, karena sakit pinggang lah, kesel kecoa lah, kompor mertuanya meledak lah. Ya pokoknya ada aja lah. Untuk kepribadiannya sendiri, Hisoka kemungkinan besar adalah tipe orang berkepribadian ESTP, Extrovert, Observant, Thinking, and Prospecting, atau lebih dikenal juga sebagai entrepreneur. Salah satu dari 16 kepribadian berdasarkan tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Tes psikologi yang dirancang untuk mengetahui gambaran umum mengenai kepribadian, kekuatan, dan preferensi seseorang. Karena kalau kita lihat dari sikapnya yang kompetitif, impulsif, keantusiasannya terhadap kesenangan, cara dia beradaptasi dengan lingkungan, kecepatannya berpikir, dan gak suka terikat dengan aturan dan harapan, Hisoka sangat konsisten dengan tipe kepribadian ini. Dan kalau kita tarik ke Enneagram, diagram psikologis yang juga bertujuan untuk mengklasifikasikan kepribadian seseorang berdasarkan perilaku sosialnya, Hisoka masuk ke nomor 7, yaitu enthusiasm. Orang-orang yang mencari berbagai kesenangan tanpa harus terikat dengan aturan. Ekspresi perasaan mereka spontan dan susah untuk didisiplinkan. Namun kelebihan dari orang-orang yang memiliki kepribadian ini, mereka tuh sangat mudah untuk disukai banyak orang. Ngebuat orang-orang di sekitarnya bisa terbuka dan naruh kepercayaan tinggi padanya. Cuma yang harus digarisbawahi, penilaian ini masih bersifat abu-abu ya, mengingat kepribadian manusia yang sangat kompleks dan bisa berubah-ubah seiring bertambahnya usia. Namun secara umum, tes Enneagram maupun MBTI tetap bisa dijadikan patokan terhadap kepribadian seseorang. Karena tes psikologi ini menilai dari perilaku yang paling sering kalian terapkan pada lingkungan sosial. Terus kalau kalian nanya apa Hisoka termasuk seorang psikopat, jawabannya bisa iya bisa enggak. Tergantung dari gimana kalian menilai Hisoka. Karena ciri psikopat yang paling umum itu biasanya manipulatif, gak ada rasa empati, sering berbohong, dan persona superficial. Yaitu cuma tampak menawan dari luarnya aja. Jadi kalian nilai sendiri aja tuh, menurut kalian Hisoka psikopat atau bukan. Namun terlepas dari itu semua, karakter Hisoka Moro menurut gua adalah karakter yang sangat-sangat menarik. Karakter unik yang memberi warna tersendiri di serial Hunter x Hunter. Baik itu waktu dia terlibat dalam pertarungan ataupun pada saat dia sedang memikat korban-korbannya. Dan tindakannya yang tidak terprediksi inilah yang ngebuat gua gak pernah puas dengan aksi dan sepak terjang Hisoka. So ya, itulah dia tadi pola pikir Hisoka Moro, sang badut penggila pertarungan. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis juga pendapat kalian soal segmen baru gua ini. Supaya kedepannya gua ada bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas segmen Mindbox. Dan untuk kalian yang mau request bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin. Dan untuk kalian yang mau request bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin. Agar diskusi yang lain tidak terganggu.
So ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gue mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari info yang gue kasih mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.